Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Bagi teman-teman yang baru aja gabung atau pertama kali mampir di channel ini adalah channel yang sebagian besar kontennya saat ini membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang masuk logika dan insya Allah aman untuk diaplikasikan di lovebird gacuanmu. Nah, setelah kemarin-kemarin saya bahas tentang karakter lovebird yang tanpa settingan bisa istimewa banget, respon dari penontonnya itu cukup menggembirakan menurut saya. Maklum ya, untuk ukuran channel yang subscribernya segini itu view segitu udah bagus banget. Nah, di video kali ini kembali lagi saya akan membahas karakter lovebird spesial lagi nih. Seperti yang kalian lihat di judul ya, ini ada hubungannya dengan video karakter lovebird yang kemarin. Hanya saja ini lebih spesifik. Yap, karakter kuat betina di sini yang saya maksud adalah mental dia itu selalu terjaga dalam kondisi apapun. Hanya saja ketika dia udah drop, maka akan sulit banget untuk dikondisikan. Semisal nih, kita mau cariin dia jodohan, maka dalam pencarian jodoh nggak semudah seperti lovebird pada tipe lain. Bahkan kadang udah lebih dari 10 pejantan pun habis diajar sama dia. Nah, apa kalian punya lovebird tipe ini? Jika punya, silahkan ditonton videonya sampai akhir ya, dan jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Mari kita mulai sharingnya. Baik, untuk membahas tipe spesial lovebird kali ini seperti biasa saya akan memberikan poin plus dan minusnya. Jadi semoga dengan kita tahu poin plus dan minusnya, kita akan bisa lebih memahami jenis rawatan apa yang akan kita gunakan pada suatu kondisi tertentu di lovebird gacuan kita ini. Nah, ini penting banget karena meskipun saya suka tipe ini, tapi ini juga menjadi tipe yang sangat menguras emosi ketika dia udah ngambek. Langsung aja deh kita ke poin plusnya dulu ya. Poin plus yang pertama pada lovebird ini adalah perkembangan performanya itu teratur sejak masa balibu sampai dengan lepas masa mabung yang kedua. Artinya jika kita buat grafik, maka grafiknya itu cenderung terus meningkat. Ini dikarenakan tingkat mental dia itu sangat bagus dan sangat jarang lovebird ini akan mengalami drop mental di usia muda. Beberapa kali saya punya tipe ini tuh paling asik banget dilombakan ketika usia 3-5 bulan. Biasanya kerjanya dia tuh bener-bener rapat banget, dan di sini tuh kita nggak main konsletan loh ya, murni dari sifat fighternya doang. Nah, meskipun durasinya kebanyakan tuh nggak terlalu panjang, tapi jedanya itu loh yang gampang bikin orang jatuh cinta. Karena ketika di lapangan dia nggak ada habis-habisnya memaksa juri untuk ngasih bendera terus, saking rapetnya tuh jeda kekeannya. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, saya tuh lebih suka melihat lovebird yang jeda antar kekeannya itu rapat banget daripada lovebird yang sekali ngekek dia panjang banget. Karena apa ya, lebih enak untuk dilihatnya. Jadi asik gitu lihat dia itu bener-bener ngedur di atas gantangan. Tapi ya balik lagi, selera orang itu sendiri-sendiri. Yang penting kita tetap akur aja karena hobi ini untuk ajang silaturahmi kan. Oke, kita sekarang ke poin yang kedua ya. Di poin yang kedua ini ada pada pola perawatan. Nah, pola perawatan pada lovebird ini cenderung simpel dan kebanyakan sih monoton gitu-gitu aja. Artinya kalau udah ketemu settingan rawatan hariannya seperti itu, yaitu akan berlanjut ketika nanti masuk masa dewasa. Berbeda dengan lovebird yang lainnya, dimana kebanyakan kalau udah lewat masa mabung yang pertama, biasanya memerlukan sedikit adaptasi dalam pemeliharaannya. Artinya udah nggak sama persis dengan settingan waktu dia itu usia balibu. Kita lanjut lagi di poin plus berikutnya. Poin plus berikutnya adalah pada lovebird ini kebanyakan nggak terlalu sering memerlukan pakan kenceng. Nah, ini artinya akan ada penghematan soal biaya perawatannya. Beberapa kali percobaan di lovebird tipe ini ketika saya paksain memberikan pakan kencang itu hasilnya malah jadi macet bunyi. Padahal pemberiannya itu masih saya oplos loh. Dengan takaran 50 berbanding 50, tapi entah kenapa kok dia itu kebanyakan hanya memakan millet putihnya aja. Dan lagi macetnya ini nggak langsung macet gitu aja. Sepanjang pengamatan saya tuh kondisi awalnya memang akan rajin bunyi, lalu berangsur durasinya itu turun dan mulai banyak ketikan di awal kekean. Lalu selanjutnya bener-bener kayak burung malas ngekek dan hanya kebanyakan ngetik tanpa mau lepasin kekeannya, atau hanya sekedar banyak pompa ketika melihat lovebird lain. Kita berlanjut ke poin plus berikutnya ya. Ini ada hubungannya dengan poin sebelumnya. Meskipun dia dalam kondisi macet karena pakan kenceng, tapi tipe ini cenderung lebih mudah pulih. Dengan syarat macetnya itu karena pakan kekencangan doang loh ya, bukan yang lain. Nanti akan kita bahas lebih dalam di poin minusnya. Nah, biasanya pemulihan di poin ini juga enggak memakan waktu yang lama. Biasanya yang saya lakukan cukup disendirikan dari lovebird lain, dan pakan kita polos tanpa pemberian EF, kurangi penjemuran dan hilangin rawatan mandi untuk sementara.
Dan rajin diembun sepagi mungkin, paling lama 1 bulan biasanya kondisinya udah kembali seperti awal lagi. Enak ya? Nah, setelah poin plus, sekarang kita ke poin minusnya nih. Seperti yang kita tahu di semua tipe lovebird itu selalu ada poin plus dan minusnya. Ini bisa jadi patokan jenis lovebird tipe mana sih yang baiknya itu kita pelihara sesuai dengan skill yang kita punya. Jadi kalau menurut saya ya, tiap pemain lovebird itu selalu punya tipe atau warna favorit, tapi juga punya tipe atau warna yang bagi dia itu sedikit susah untuk dikendalikan. Kalau dari saya pribadi sih favoritnya kalau di warna ya cenderung ke pas blue, palamas, dan terakhir itu hijau muka cemong. Dan yang biasanya saya sulit kendalikan itu warna paskun. Entah kenapa kok sulit banget bagi saya untuk menyeting lovebird jenis paskun ini. Jadi tiap punya paskun selalu berakhir di kandang ternak. Karena warna ini juga selalu jadi warna favorit saya masuk ke dalam kandang ternakan. Bagi yang selalu ikutin video saya pasti paham kenapa paskun jadi warna favorit saya untuk diternak. Nah, kalau kalian gimana nih? Ada warna atau tipe favoritnya juga kan? Atau bahkan punya tipe yang sulit kalian kendalikan? Coba share di kolom komentar ya. Oke, maaf malah ngelantur kemana-mana. Kita kembali ke jalan yang benar dulu ya. Kita kembali ke poin minusnya dari tipe lovebird ini. Di poin pertama sudah saya sebutin di pembukaan video tadi ya, bahwa kalau lovebird tipe ini sudah ngambek itu sulit banget untuk dibalikin moodnya. Nah, ngambeknya itu biasanya bukan dari masalah pakan. Kalau dari pakan aja sih relatif lebih mudah dikondisikan. Nah, ngambeknya ini tuh biasanya terjadi ketika dia terlalu lama enggak ngebuang emosinya. Jadi di sini emosinya itu numpuk dan akhirnya banyak tingkahlah dia di dalam sangkar. Umumnya yang pertama kelihatan sih tempat minumnya itu jadi kotor, dan nggak lama dari itu dia jadi galak. Oh iya, biasanya poin minusnya ini jarang muncul di lovebird muda ya pada tipe ini. Biasanya itu munculnya setelah mendekati usia 2 tahunan atau lebih. Baik, kita lanjut di poin minus yang berikutnya. Saran saya jangan terlalu sering diperdengarkan suara jantan dan tanpa melihat lovebird-nya langsung. Biasanya kalau dia diperlihatkan lovebird jantannya sih masih mau ngelawan, dan fighternya cenderung bagus, bahkan kebanyakan jantannya malah minder. Tapi berbeda kondisinya jika dia hanya sering mendengar tanpa melihat lovebird-nya langsung. Banyak kasus yang terjadi, dia akan lebih mudah untuk mencapai titik overbirahi. Nah, kalau dia ada di titik inilah saat-saat kita akan dibuat pusing dengan tingkahnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak sabar-sabar ya bakalan menguras emosi kita. Ini adalah poin minus terfatal yang akan membuyarkan settingan dia selama ini. Biasanya sih mainnya tetap bagus di awal, tapi ngelepernya itu loh yang nggak bisa ditinggalin. Jadi kayak ngekek berapa kali, terus ngeleper lama, terus ngekek lagi. Nggak lama ngeleper lagi, gitu terus polanya meskipun kita sudah mengkondisikan macam-macam. Nah, jika kamu punya lovebird tipe ini dan sudah berusia 2 tahunan dan ada poin minusnya ini pula di lovebird gacuanmu, akan saya berikan sedikit tips. Ini nggak ada jaminan akan berhasil sih. Hanya saja silahkan dicoba, siapa tahu bisa berhasil di lovebird gacuanmu. Salah satu cara yang menurut saya paling efektif dibanding cara lain yaitu reset emosi dengan dikawinkan. Terlihat simpel ya, tapi ingat nggak tadi di awal saya bilang, bahkan untuk sekedar mencari lovebird jantan yang bisa akur dengan dia itu bakalan bikin kita stres kalau kita nggak sabar. Karena yaitu masalah penjodohan lancar-lancar aja dan terlihat cocok, begitu disatuin masih akur aja nih. Begitu dengar suara jantan lain langsung deh tuh diajar lovebird yang baru kita gabungin tadi. Tapi ini nggak semuanya pasti sulit kok. Bahkan saya punya beberapa yang langsung saya gabung, ternyata langsung cocok tanpa proses penjodohan. Dan ketika melihat atau mendengar lovebird lain juga masih aman-aman aja, nggak ada kasus kekerasan di sana. Nah, kalau kalian udah menemukan pasangan yang sekiranya cocok, maka silahkan dikondisikan sampai dia mau nelur. Setelah proses nelur inilah emosi dia itu harusnya udah kereset ke titik yang tenang. Silahkan disetting ulang dengan single fighter lagi. Nah, ada beberapa loverku yang berhasil, ada juga yang nggak tahan lama dan balik lagi kondisinya. Kalau kalian nggak berhasil ya saran saya sih diternak aja. Lagi pula kasihan juga, lover udah usia mateng masih kita paksa terus nurutin ambisi kita. Dia kan juga punya hak hidup dan hak berkembang biak. Jadi sudah kewajiban kita memberikan haknya dia kan. Oke, jika sekiranya video ini bermanfaat silahkan di like dan share sebanyak-banyaknya. Dan mari bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara klik subscribe dan aktifkan ikon loncengnya. Dengan begitu kamu akan menjadi orang pertama yang saya kabarin gratis ketika ada video baru di channel ini. Akhir kata, tetap rawat lovebird kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widhi Emperium pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.